Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 11 Oktober 2023, hari kedua berlangsungnya KTT AIS Forum 2023, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island States yang disingkat dengan AIS Forum. Pagi ini akan digelar di Bali Nusa Dua Conference Center atau BNDCC yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Adapun anggota dari AIS Forum 2023 ini diikuti oleh 29 negara. Nah, sebelum saya infokan lebih lanjut, ini saya jalan sekitar pukul 7:30 pagi, keliling di area Nusa Dua, ke area hotel-hotel bintang 5, seperti The Mulia Hotel, Apurva Kempinski, hingga saya mampir ke ITDC Nusa Dua, tempat parkirnya mobil-mobil kenegaraan. Nah, mulai dari jalan bypass Ngurah Rai tadi, saya melihat cukup banyak polisi yang berjaga-jaga di pinggir jalan. Berbeda dengan persiapan pada saat KTT G20 yang lalu, polisi kali ini tidak sebanyak saat KTT G20 dan juga tidak ada penjor-penjor selamat datang yang ada di pinggir jalan seperti waktu KTT G20 tahun 2022 yang lalu. Namun demikian, informasi yang saya baca dari media online, penjagaan dari pihak TNI itu sesuai dengan SOP yang dilakukan pada saat KTT G20 dan juga KTT ASEAN yang diadakan di Jakarta bulan September lalu. Dari Jalan Kurusetra ini saya akan berbelok ke kiri. Di depan kita ini simpang yang sangat sibuk ya. Nah, Jalan Siligita ini yang akan dilalui oleh tamu-tamu negara menuju venue yang ada di ITDC Nusa Dua. Teman-teman bisa lihat di sepanjang jalan ini tidak ada tiang-tiang atau kabel-kabel yang berada di atas tiang karena sudah ditanam di bawah tanah sebelum KTT G20 tahun lalu. Adapun 29 anggota yang hadir pada hari ini, 5 diantaranya pimpinan tertinggi negara, yaitu Presiden Mikronesia, Perdana Menteri Niue, Perdana Menteri Sao Tome and Principe, Perdana Menteri Timor Leste, serta Perdana Menteri Tuvalu. Sementara itu dari Fiji dan Tonga mengirim deputi Perdana Menterinya. Ada 8 negara yang mengirim menterinya, yaitu dari Maladewa, Marshall Islands, Palau, Seychelles, Singapura, Solomon Islands, Sri Lanka, dan Papua Nugini. Sementara itu, delegasi dari Cabo Verde, Selandia Baru, dan Madagaskar juga hadir, dipimpin setingkat dengan wakil menteri. Sedangkan 11 negara mengutus duta besarnya, yaitu Irlandia, Jepang, Siprus, Samoa, Malta, Inggris, Saint Lucia, Cook Islands, Filipina, Suriname, dan Bahrain. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman bisa lihat jalan ini walaupun akan dilewati oleh tamu-tamu negara, namun tidak ditutup, tidak ada informasi pembatasan aktivitas di area ini seperti yang terjadi pada saat KTT G20 yang lalu. Di sepanjang jalan ini ada hotel-hotel bintang 5 yang beberapa diantaranya tempat tamu-tamu negara menginap. Nanti kita akan jalan terus sampai ke Hotel Apurva, lalu kita akan muter balik, saya akan menuju ITDC Nusa Dua. Jalan ini terlihat sangat rapi, bersih, dan sangat dijaga ya teman-teman. Walaupun tidak ada KTT G20, saya melihat kondisinya sama seperti ini. Di sisi sebelah kiri, nanti kita akan melewati Hotel Marriott, Novotel, dan juga Hotel St. Regis yang merupakan tempat tinggal Raja Salman dari Arab beberapa waktu yang lalu beserta rombongannya. Jadi beliau menyewa satu hotel, bahkan hotel yang berada di dekatnya juga ikut disewa ya, karena waktu itu jumlahnya sangat banyak teman-teman. Nah, ini dia di sebelah kiri kita pintu masuk Hotel St. Regis. Saya melihat cukup banyak juga penjagaan dari TNI di sana tadi ya. Selain 29 anggota yang hadir tadi, hadir juga wakil dari 4 organisasi internasional, yaitu Kelompok Kerjasama Negara Melanesia atau MSG,
Forum Negara Kepulauan Pasifik, PIF, dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, dan juga Badan Program Pembangunan PBB yang lebih dikenal dengan UNDP. Nah, di depan kita, di sebelah kiri kita ini adalah Hotel Mulia yang menjadi salah satu venue berlangsungnya conference. Jadi, pelaksanaan KTT AIS Forum 2023 ini didahului oleh 4 rangkaian side events, yaitu AIS Youth Conference, AIS Research and Development Conference, AIS Startup Blue Business Summit, AIS Blue Economic High Level Dialogue. Nah, itu berlangsung pada tanggal 6 sampai 11 Oktober di The Mulia Resort and Villa Nusa Dua. Nah, informasi yang saya baca dari BSSN atau Badan Siber and Sandi Negara Republik Indonesia juga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengamanan siber dan sandi bersinergi dan kolaborasi dengan TNI, Polri, kementerian, dan lembaga berikut stakeholder. Adapun tahun ini, KTT AIS Forum mengusung tema Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future, sesuai tujuan AIS Forum yang menjadi wadah kerjasama antar negara pulau dan kepulauan untuk memperkuat kolaborasi dalam mengatasi masalah global terkait kelautan. Setiap delegasi akan menyampaikan pernyataan sikapnya atau organisasi masing-masing. Nah, ini sekarang kita sudah berada di jembatan yang menuju Hotel Hilton, salah satu hotel bintang 5 di sini juga. Dari sini saya melihat ada kapal TNI yang berjaga-jaga di laut sana ya. Memang saya baca informasinya ada di beberapa titik. Ada kapal TNI yang berjaga-jaga dari jauh. Begitu juga di jalan tol Bali Mandara, itu ada TNI yang berjaga-jaga di laut sepanjang jalan tol. Memang para tamu negara tersebut setelah dari bandara melalui tol menuju Nusa Dua. Nah, di sebelah kiri kita ini Hotel Hiltonnya, dan kita tidak jauh lagi sampai ke Hotel Apurva Kempinski yang pada saat KTT G20 lalu menjadi venue utama dan tempat menginapnya. Kalau tidak salah saya, itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden menginap di sini ya. Dan hotel ini di booking full oleh Presiden Joe Biden. Apabila teman-teman ada informasi yang lain atau informasi saya salah, mohon dikoreksi ya. Nah, ini lobi utama, tempat pintu masuknya ke Hotel Apurva. Di sebelah kanan ini ada tempat pengisian daya mobil-mobil listrik, itu juga sejak KTT G20 yang lalu. Di samping Hotel Apurva ini ada Hotel Ritz-Carlton yang juga hotel bintang 5. Nah, setelah hotel ini adalah Jalan Baru, teman-teman. Nah, ini dia sebelah kanan kita adalah Jalan Baru menuju Pantai Melasti dan Pantai Pandawa. Di depan saya melihat ada bus Transmetro Dewata yang merupakan shuttle busnya ya. Dan ini banyak sekali TNI yang berjaga-jaga di sana. Nah, dari Jalan Baru ini pada saat G20 yang lalu belum selesai, teman-teman. Hanya kira-kira 200-an meter, tapi saat ini sudah selesai hingga menyambung ke jalan besar yang ada di atau jalan yang ke arah Pantai Pandawa. Nah, di sini saya akan mutar balik. Saya akan menuju ITDC Nusa Dua. Di depan saya melihat bus Transmetro Dewata yang merupakan shuttle bus untuk KTT AIS Forum 2023 ini ya. Bis ini keliling dari hotel ke hotel yang merupakan tempat menginapnya tamu-tamu negara hingga ke ITDC Nusa Dua. Transmetro Dewata sendiri merupakan public bus yang ada di Bali sejak beberapa tahun ini. Dan berbayarnya hanya Rp4.400 saja, teman-teman. Saat ini sudah ada 5 koridor, antara lain ke Ubud, ke Sanur, ke Tabanan, Gelanggang Olahraga Denpasar, dan juga ke Jimbaran. Informasi lebih lanjutnya bisa lihat di Instagram Transmetro Dewata ya. Ini perwakilan dari Seychelles menuju ITDC Nusa Dua.
Saya berhenti dulu di Jalan Raya Nusa Dua ini. Banyak sekali tamu-tamu negara yang lewat menuju ITDC Nusa Dua. Dan memang jalan inilah satu-satunya yang akan mereka lewati. Sri Lanka. Teman-teman bisa lihat ada polisi yang berjaga-jaga di sana, dan di sini saya tetap menjaga sikap saya supaya tidak mengganggu keamanan yang ada di sana. Kadang-kadang polisi tidak membunyikan sirenenya, jadi saya terlewat, saya hanya melihat dari bagian belakangnya. Dan ini adalah Deputi Perdana Menteri dari Tonga. New. Ini adalah Perdana Menteri dari Niue. Yang ini saya tidak terbaca nama yang ada di plat mobilnya, tapi kemungkinan adalah Perdana Menteri Sao Tome and Principe. Tuvalu. Ini Perdana Menteri dari Tuvalu. Ini beberapa delegasi yang saya tidak terbaca nama negara yang ada di plat mobilnya ya. Nah, sekarang saya berada di kawasan ITDC Nusa Dua. Saya akan berhenti di parkiran mobil ITDC Nusa Dua. Tempat parkirnya mobil-mobil listrik yang digunakan oleh para tamu negara. Seperti teman-teman lihat, mobil yang digunakan ini ialah Ioniq 5, sama seperti pada saat KTT G20 tahun 2022 yang lalu. Nah, di parkiran ini saya melihat di sana adalah mobil-mobil polisi dan semuanya mobil listrik. Untuk tamu-tamu negara disediakan BMW 17 sebanyak 236 unit, Hyundai Ioniq 6 38 unit, Hyundai Ioniq 5 198 unit, Toyota BZ4X 66 unit, dan Wuling RIF 100 unit. Nah, itulah informasi yang saya dapat sampaikan. Hari ini adalah hari terakhir KTT AIS, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih teman-teman telah menonton dari awal sampai akhir. Mohon dukungannya, klik subscribe, like, dan komentar membangun ya. Terima kasih dan salam.